selama ini bagi yang sudah pernah mengenal program LPDP, ada 3 program utama di LPDP. Beasiswa afirmasi, ini untuk yang benar-benar kebutuhan khusus dan yang prasejahtera, terutama untuk daerah-daerah 3T. Ada beasiswa yang targeted untuk beberapa sektor-sektor penting seperti dokter spesialis, TNI, Polri, dan PNS misalnya. Dan yang ketiga adalah beasiswa umum, ini biasanya S2 dan S3, dan terutama untuk kebanyakan juga untuk di luar negeri. Ya, jadi ini adalah sebelumnya LPDP. Seperti ini bentuknya. Nah, sekarang bisa ditunjukkan kita akan menambahkan sekitar 6 grouping dari program baru. Ini luar biasa. Bapak Ibu, saya sangat senang sekali hari ini bisa mengumumkan ini. Karena untuk pertama kalinya LPDP akan bisa pertama mensponsor atau memberikan beasiswa untuk program Kampus Merdeka. Jadi jika teman-teman kita yang akan menerima 20 SKS untuk mengajar di daerah 3T atau magang 6 bulan di dalam perusahaan, magang bersertifikat, ya, atau exchange student kemana, di mana dia akan menerima 20 SKS untuk suatu pengalaman di luar kampusnya dia, makanya kita ingin semua anak keluar kampus, ini pun akan bisa didanai oleh LPDP. Jadi LPDP dan Merdeka Belajar sekarang sinkron, menjadi satu kesatuan dari sisi kebijakan dan juga dari sisi output yang mau kita hasilkan. Jadinya untuk anak-anak keluar dari ke dunia yang nyata, untuk research project, untuk social project, entrepreneurship, dan juga untuk magang bersertifikat, ini menjadi salah satu flagship program kami di Kemendikbud dan salah satu visi Pak Presiden yang didukung full oleh beliau. Jadi sekarang LPDP bisa mendukung biaya mahasiswa untuk program Kampus Merdeka. Kedua adalah untuk program dosen dan tendik. Jadi kita akan fokus kepada memberikan beasiswa kepada dosen untuk mencapai S2, S3, atau untuk melakukan riset, atau untuk magang di industri, dan atau untuk pun magang di perguruan tinggi. Nanti kita akan jelaskan detailnya seperti apa. Tapi kedua, B2 ini adalah fokus kepada dosen dan tenaga pendidik untuk mengupgrade mereka. Dan yang ketiga, B3 adalah mengenai program guru, ya, guru dan tenaga pendidikan, untuk memberikan beasiswa kepada guru untuk mencapai tingkat akademia yang lebih tinggi, tingkat spesialisasi yang lebih tinggi. Dan B4 di sini adalah program vokasi. Kita telah menyelaraskan program ini dengan strategi revitalisasi vokasi kita di Dirjen Vokasi. Jadi ini akan ada berbagai macam beasiswa untuk berbagai macam instansi di SMK kita maupun di perguruan tinggi vokasi kita. Dan B5 adalah untuk pertama kalinya kita akan membuka beasiswa untuk S1 bagi siswa-siswa dan mahasiswa yang berprestasi. Jadi untuk pertama kalinya kita akan buka S1 untuk mahasiswa, untuk siswa-siswa SMA yang berprestasi, dan beasiswa S2 untuk mahasiswa S1 yang berprestasi. Dan yang terakhir, B6, tentunya beasiswa kebudayaan, di mana kita akan untuk pertama kalinya menambahkan program khusus untuk beasiswa kebudayaan, di mana kita akan membantu mereka untuk mendapatkan berbagai macam kemampuan untuk meningkatkan kreativitas mereka, untuk meningkatkan ilmu mereka dalam bidang-bidang mereka tersendiri. Jadi ini adalah perubahan yang cukup besar. Ya, kita menambahkan, bukannya mengganti, kita menambahkan kategori-kategori untuk memperluas dan memperlebar inklusivitas daripada LPDP untuk mendukung target-target Merdeka Belajar kita. Berikut. Ya, untuk beasiswa yang sebelumnya sudah ada beberapa perubahan, ada beberapa penyempurnaan yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah yang tadinya hanya eksklusif untuk S2 dan S3, kabar gembira untuk siswa-siswa berprestasi, anak-anak SMA yang berprestasi, kita sekarang punya ya beasiswa untuk S1, ya, untuk yang berprestasi tapi tentunya. Dan juga bukan hanya S1, kita juga membuka beasiswa untuk non-degree program. Non-degree program itu yang bukan S1 atau S2, mungkin 1 semester, mungkin hanya 1 tahun, mungkin ada program khusus, tapi kita melihat tren pendidikan ini akan memecah-mecah degree ini menjadi modul-modul yang lebih kecil. Jadi LPDP harus mengejar tren dalam dunia pendidikan seperti itu dengan memberikan beasiswa untuk yang jangka pendek
juga, dan alhamdulillah sekarang juga S1 untuk para anak-anak SMA berprestasi juga bisa kita berikan beasiswa. Kedua adalah bahwa kita akan mempertajam kriteria daripada sekolah-sekolah, misalnya sekolah-sekolah luar negeri dan di dalam negeri, dengan cara yang lebih sistematis, yang lebih objektif, menggunakan beberapa indeks dari ranking-ranking dan juga akreditasi, dan itu akan menjadi suatu sistem yang jauh lebih tidak subjektif, jauh lebih objektif, dan lebih kuantitatif cara kita memilih mana sekolah-sekolah yang lebih yang akan diberikan beasiswa. Dan juga di mana sebelumnya calon penerima beasiswa harus melakukan seleksi yang kadang-kadang berlapis-lapis. Jadinya ada banyak ketidakpastian yang ada, tapi sekarang dengan adanya kita sudah mengunci jumlah sekolah atau program yang akan bisa diberikan beasiswa, kita akan mempermudah proses aplikasi daripada LPDP, karena dengan adanya kepastian program apa saja yang akan didanai, siswa pun lebih percaya diri untuk apply kepada program-program yang ada di daftar ini, dan tahu bahwa itu akan ada kemungkinan besar akan bisa mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi programnya akan tidak terlalu berlapis, akan lebih efisien, akan lebih mudah dengan kepastian yang lebih tinggi. Berikut. Kita ingin memastikan kenapa kita mau merubah LPDP untuk menjadi lebih inklusif, lebih fleksibel penggunaannya untuk berbagai macam program. Karena dengan adanya program Merdeka Belajar, sekarang tujuan utama dari semua berbagai program transformasi pendidikan Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila. Ini saya sudah ulang kali, berpuluh-puluh kali. Profil pelajar Pancasila ini adalah tujuan utama daripada transformasi pendidikan kita. Nah, sekarang kalau ada elemen-elemen di sini seperti bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, maka program LPDP pun juga harus melakukan evolusi. Evolusi untuk memastikan bahwa semakin banyak partisipan yang bisa memasuk dalam program ini, bukan hanya mahasiswanya maksudnya partisipannya, tapi program-programnya yang didukung oleh pemerintah, misalnya program-program non-degree, misalnya project-based magang bersertifikat, hal-hal di dalam industri yang sama nilainya dengan kuliah atau mendapatkan gelar yang degree, tetapi lebih banyak orang bisa berpartisipasi. Ini harus kita buka sekat-sekat daripada program sebelumnya untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang jauh lebih holistik. Jadi ini adalah esensi daripada kenapa kita mau melakukan perubahan ini. Berikut. Kita sudah tahu bahwa kesenjangan kualitas pendidikan di daerah ini merupakan hal yang sangat serius. Dan kalau program-program seperti LPDP itu harus kita arahkan, harus kita arahkan terhadap memberikan lebih banyak kesempatan bagi anak-anak dari daerah, berbagai macam daerah, untuk mendapat kesempatan. Tidak